من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita masih meneruskan pembahasan tentang nama dan sifat. Nama Allah otomatis apa kali? Sifat Allah. Nama Allah otomatis sifat Allah. Karena nama-nama Allah bukan sesuatu yang tanpa arti. Tidak seperti nama makhluk. Gunung Uhud. Uhud artinya apa? Lembah Badar. Badar artinya apa? Gunung Pro, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing artinya apa? Tidak ada. Sama dengan Adam, Idris, Nuh, Hud, Ibrahim, Ismail artinya apa? Tidak ada. Abu Bakar, Umar, Utsman artinya apa? Tidak ada arti. Di kebanyakan nama makhluk tidak mengandung arti. Yang mengandung arti ada seperti Muhammad, Saleh, Abdurrahman, Abdullah, itu ada artinya. Tapi kebanyakan umumnya tidak ada artinya. Namanya juga nama. Adapun nama Allah pasti ada artinya. Bahkan Allah itu sendiri ada artinya, yaitu dari kata ilah. Ya. Maka dulu ada tokoh di negeri kita ini ahlul bidah yang alhamdulillah sudah tidak ada tokoh itu yang menerjemahkan la ilaha illallah diterjemahkan dengan tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Ini mengutak-atik Allah itu dari ilah. Bahwa Allah dari kata ilah betul. Allah itu dari kata ilah betul. Ya, tetapi terjemahan itu tentu salah. Bahkan menerjemahkan ilah dengan terjemahan Tuhan itu pun bermasalah, ya kan? Sebab kalau ilah diterjemahkan dengan Tuhan, roh diterjemahkan apa? Tuhan juga, ya kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, Tuhan seluruh alam. Rabb diterjemahkan Tuhan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi ilah Tuhan, Rabb Tuhan. Padahal antara ilah dengan Rabb sama apa beda? Beda jauh. Saking jauhnya perbedaan itu, maka ketika Abu Jahal Abu Lahab ditanya siapa satu-satunya Rabb, Abu Jahal Abu Lahab menjawab Allah. Satu-satunya Rabb adalah Allah. Apakah Allah satu-satunya ilah? Tidak. Kalau ilah itu hanya satu, yaitu Allah, ini ditolak oleh Abu Jahal Abu Lahab. Maka kalimat la ilaha illallah ditolak oleh Abu Jahal Abu Lahab. Tidak mau. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahi Allahumma. Ingat perjanjian Hudaybiyah? Ditulis oleh beliau Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ditolak oleh Abu Jahal Ar-Rahman Ar-Rahim ditolak. Bismillahnya tidak ditolak oleh Abu Jahal Abu Lahab. Ini menunjukkan bahwa Abu Jahal Abu Lahab mencintai Allah, memuliakan Allah, menghormati Allah, membesarkan Allah, menyembah Allah, tetapi salah dalam mensifati Allah. Ya.
Kemudian seluruh nama-nama Allah yang mengandung arti, yang mempunyai sifat sesuai dengan nama tersebut. Allah mempunyai nama Rahman, berarti Allah mempunyai sifat Rahman, pengasih, Rahim, penyayang. Al-Malik, penguasa, Al-Qudus, suci, dan seterusnya. Tidak mungkin berseberangan, tidak mungkin bertentangan, tidak seperti kita, ya. Namanya siapa? Agung. Ibadahnya kecil, ya, tapi namanya Agung. Mungkin tak? Mungkin, ya, mungkin. Kalau Allah tidak mungkin. Allah mempunyai nama Al-Malik, tetapi Allah lemah, tidak mungkin. Ya. Nah, kemudian kemarin juga kita bahas ketika Abu Jahal Abu Lahab mencela Nabi yang menyebut Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Abu Jahal Abu Lahab mengatakan Muhammad minta-minta. Muhammad tidak konsisten. Dia bilang selama ini Tuhan itu satu, Allah itu satu. Tapi kenapa menyebut ya Rahman, ya Rahim? Nah, gitu. Ini kan perbuatan Abu Jahal Abu Lahab, ya. Ya Lata, ya Uzza, ya Hubal, ya Manat, suka-suka Abu Jahal Abu Lahab. Ya Allah, Allahumma, kadang-kadang. Ya Lata, kadang-kadang. Jadi dikiranya Rahman dan Rahim beda. Dikiranya Rahman dan Rahim itu nama yang berbeda. Padahal itu nama dari Allah. Zatnya sama Allah, namanya 99. Yang diajarkan kepada Nabi SAW, yang tidak diajarkan kepada Nabi lebih. Ya, jadi nama-nama Allah yang diajarkan kepada Nabi 99. Asmaul Husna. Dan semuanya sekali lagi ada artinya. Abu Jahal Abu Lahab mencela Nabi SAW dengan ucapan tadi. Jadi dikiranya ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, itu dikira zat yang berbeda, padahal sama. Ya. ولهذا لم يسم الله نفسه بالمتكلم مع أنه يتكلم. Allah tidak mensifati dirinya, tidak menamakan dirinya sebagai Al-Mutakallim. Siapa yang mengatakan bahwa Allah mempunyai nama Al-Mutakallim, salah. Walaupun Allah yatakallam, walaupun Allah yatakallam, berbicara, tetapi Allah bukan, Allah tidak mempunyai nama Al-Mutakallim, yang berbicara. Ya, agak sulit ini diterjemahkan. Apakah Allah berbicara? Iya. Apakah karena Allah berbicara maka Allah mempunyai nama zat yang berbicara Al-Mutakallim? Tidak. Kembali pada kaidah tadi. Nama Allah pasti sifatnya, sifat Allah belum tentu namanya. Kan sifat Allah, salah satu sifat Allah adalah bicara, berfirman. Sampai kapan? Selamanya. Terserah Allah kapan mau bicara, kapan mau tidak bicara. Terserah Allah. Nah, ini kesalahan orang-orang Asy'ariyah yang banyak di negeri kita ini, meyakini bahwa Allah sudah tidak bicara lagi. Allah sudah tidak bicara lagi. Kenapa? Karena wahyu sudah tidak ada lagi. Mereka mengira bahwa ucapan Allah, perbicaraan Allah pasti wahyu. Padahal firman Allah bagi dua.
yang diwahyukan dan yang tidak diwahyukan. Yang diwahyukan dan yang tidak diwahyukan. Mana firman Allah yang diwahyukan? Yaitu Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Itu ucapan Allah, firman Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Yang kedua, ucapan Allah, firman Allah, pembicaraan Allah, tetapi tidak diwahyukan. Tidak perlu diketahui oleh manusia. Kalau wahyu kan manusia pasti tahu. Umat Bani Israel diharuskan tahu firman Allah yang ada di Taurat, Injil. Kaum muslimin, manusia semua hari ini harus tahu firman Allah yang ada di Al-Quran. Dan ada firman Allah yang tidak diketahui oleh manusia. Kita masih ingat hadis ketika Allah berbicara, memanggil Jibril, ya. Ketika Allah mencintai seseorang, Allah mencintai si fulan, maka Allah panggil Jibril. Jibril, aku mencintai si fulan, cintailah dia. Apa ini kalau bukan firman? Apa ini kalau bukan ucapan Allah? Apakah ini diwahyukan? Kita tahu? Enggak. Enggak ada yang tahu. Ya. Lalu Jibril mengumpulkan seluruh malaikat dan Jibril mengumumkan, ketahui oleh kalian bahwa Allah mencintai si fulan. Aku Jibril juga mencintai si fulan. Maka cintailah si fulan. Betapa bahagia jika nama kita termasuk yang disebut. Ya, disebut namanya oleh Allah. Sebagaimana Abu Bakar. Ya, Nabi pernah bertanya kepada Abu Bakar. Allah menitipkan pertanyaan kepada engkau lewat aku, wahai Abu Bakar. Apakah engkau ridho? Apakah engkau ridho dengan ketentuan Allah selama ini? Engkau seperti ini, engkau mengorbankan hampir seluruh hartamu, engkau ikut menderita bersama aku dan seterusnya dan seterusnya. Apakah engkau ridho? Abu Bakar balik bertanya, apakah Allah menyebut namaku ya Rasul? Nabi menjawab, iya. Abu Bakar nangis. Ya. Nah, ada nama-nama manusia yang disebut oleh Allah dan sampai hari ini, ya, dan tidak tertutup kemungkinan antum yang ada di sini namanya disebut oleh Allah. Yang aku mencintai si fulan. Karena Allah mencintai bukan karena dia harus seorang ulama, dia sami'na wa ata'na terhadap diri, dia melaksanakan apa yang diperintahkan yang dia tahu, dia jauhi apa yang dilarang yang dia tahu. Allah cinta, maka Allah sebut nama antum sendiri. Ya, ini firman Allah, tetapi tidak diwahyukan, tidak diturunkan dalam bentuk wahyu. Wahyu sudah putus. Mana lagi? Banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah terus berbicara. Hadis tentang para malaikat yang pingsan mendengar firman Allah. Allah berfirman dan Allah memperdengarkan ucapan Allah ini di hadapan para malaikat. Jadi malaikat mendengar suara Allah dan mereka semua pingsan. Ya, padahal mereka tahu neraka bukan untuk malaikat, azab Allah bukan untuk malaikat. Mereka tahu. Mereka tahu Allah menciptakan neraka untuk manusia dan jin, bukan untuk malaikat. Mereka tahu. Malaikat kan bukan makhluk Allah yang buruk.
Ya, mereka berilmu sesuai dengan tingkatan. Dan malaikat tidak terkena subhat bahwa tidak tahu. Mungkin kan Jibril pernah ditanya oleh Nabi, ketika Nabi ditanya oleh seseorang dan Nabi tidak tahu apa tempat yang paling dibenci oleh Allah dan apa tempat yang paling disukai oleh Allah. Waktu itu Nabi nggak tahu, maka Nabi bertanya kepada Jibril bersama. Jibril pun tidak tahu. Jibril nanya kepada Mikail, Mikail tahu. Nah, berarti kan bertingkat. Tetapi malaikat terkena subhat tidak. Subhat itu mengena pada diri manusia dan jin. Maka tidak mungkin malaikat itu menganggap yang hak itu batil, batil itu hak, tidak. Ya. Nah, malaikat tahu bahwa neraka itu diciptakan bukan untuk Allah, tetapi ketika Allah berfirman, mereka takut, saking takutnya pingsan mereka mendengar suara Allah. Bagaimana seandainya neraka itu terancamkan untuk malaikat? Malaikat tidak diancam dengan neraka, tapi mereka ketakutan, pingsan mendengar firman Allah. Bahkan suara mereka terjatuh membantingkan sayapnya itu seperti rantai yang dipukulkan ke besi. Ya. Lalu siapa yang pertama kali siuman? Sadar Jibril. Lalu diikuti malaikat yang lain, Mikail, Israfil dan seterusnya. Mereka bertanya kepada Jibril, "Madza qala rabbukum?" Tadi Allah berfirman apa? Dijawab oleh Jibril begini. Ini yang dicuri oleh mustariqus sam', para pencuri berita ini. Jadi bukan firman Allah, tidak. Jin-jin itu, para syaitan itu tidak mencuri ucapan Allah, tetapi ucapan Jibril yang menirukan ucapan Allah. Ketika Jibril ditanya oleh malaikat yang lain, "Madza qala rabbukum?" Tadi Allah mengucapkan apa? Dijawab oleh Jibril, akan terjadi ini, akan terjadi gempa di sini, akan terjadi tsunami di sini, begini. Ini yang dicuri. Apa ini? Itu firman. Gitu kan? Kemudian ketika seorang bayi berumur 4 bulan, di mana? Di perut ibunya. Ya kan? Allah berbicara kepada malaikat, tulis. Bahkan dari mulai air mani ayah masuk ke rahim ibu, maka malaikat penjaga rahim itu bertanya, "Ya Allah, mau dijahitkan apa tidak?" Kan tidak semua air mani yang masuk ke rahim pasti jadi janin, enggak. Maka malaikat ini bertanya, "Ya Allah, mau dijadikan apa tidak?" Kalau Allah menjawab tidak, maka dikeluarkan dalam bentuk darah haid. Kalau Allah mengatakan jadikan, maka malaikat itu bertanya, laki apa perempuan, dan seterusnya. Ketika umur 4 bulan 120 hari, ya, berapa umurnya, bagaimana amalnya, ya, termasuk sa'id apa syaqi, termasuk yang bahagia apa yang celaka, semua yang ditulis. Hanya sifat tulisan ini bukan mengulang persis dari tulisan yang pertama. Tulisan yang pertama apa? Tulisan yang pertama apa? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ada, itu sudah ditulis seseorang akan umur berapa, rezekinya berapa, dan seterusnya. Ini diulang lagi, tetapi tidak sama persis. Ada beberapa penambahan. Misalnya tulis umurnya 60 tahun, tapi kalau dia menyambung silaturahim tambah jadi 65. Gitu.
tulis rezekinya sekian. Tetapi kalau dia rajin sedekah, tambah sekian. Tulis proyeknya yang di sini gagal, tapi kalau dia sering berdoa kepada aku meminta, rubah jadi hasil. Ya, tulis dia sakit di tahun sekian, bulan ini jam sekian. Tapi kalau dia rajin sedekah, jangan bikin dia sakit. Oh gitu. Itu satu orang. Itu satu orang. Selama 60 tahun, 70 tahun. Ya, dan itu firman Allah. Berarti Allah berfirman setiap hari, setiap saat, terserah Allah. Bagaimana orang Asy'ariyah mengatakan Allah sudah tidak berfirman lagi, Allah sudah tidak berbicara lagi. Allah berbicara sampai kapanpun, terserah Allah. Ya, dan itu yang berdasarkan dari qala Allah wa qala Rasul. Ya. Adapun mengatakan bahwa Allah sudah tidak bicara lagi karena wahyu sudah putus, terbantahkan oleh kaidah tadi bahwa ucapan Allah, firman Allah bisa berupa wahyu, bisa bukan wahyu. Ya, nah, itu maksud dari firman Allah. Lau kana al-bahru midadan, di kalimat itu, seandainya seluruh air lautan dirubah menjadi tinta untuk dipakai menulis firman-firman Allah, ucapan Allah, maka seluruh air di lautan itu habis, sementara firman Allah belum habis ditulis. Kalau yang dimaksud Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran habis. Ya, enggak usah samudra ya, tinta satu sumur cukup. Saya kira enggak sampai satu sumur. Ya, Al-Quran cuma 30 juz. Ya, Injil, Taurat, Zabur. Maksudnya itu. Ya, satu manusia saja banyak. Dari mulai dia lahir sampai dia mati umur 60-70 tahun, setiap hari apa yang dia lakukan difirmankan oleh Allah. Umur 5 tahun nanti dia begini, ya. Oh, besoknya lagi dia begini, dicatat. Sementara ada yang bersamaan apa tidak? Ada yang bersamaan dan dalam detik yang sama, bayi umur 4 bulan di kandungan ibu, mungkinkah bareng? Mungkin. Apa nggak bingung Allah ya? Yang bingung kita. Allah nggak bingung. Kita ngebayangin aja bingung. Kita ngebayangin bingung bagaimana. Dan malaikatnya satu. Malaikat penjaga rahim itu satu. Sama dengan malaikat penjaga gunung satu. Malaikat pencabut nyawa satu. Kecuali malaikat Zabaniyah itu serombongan. Ya, pemikul aras 8. Ya. 19 ya, penjaga neraka Zabaniyah. Malaikat-malaikat tertentu satu. Dan tidak bingung mereka, kecil bagi mereka, yang bingung kita. Maka tidak usah dibayangkan, cukup kita iman. Ya, berarti betapa sederhana sekali alam manusia itu ya. Sangat-sangat tidak canggih. Ya, mundur sekali. Jauh lebih maju alam malaikat. Ya. Nah ini, jadi tidak mentang-mentang Allah mempunyai sifat bicara, maka Allah disebut sang pembicara, zat yang maha bicara. Enggak. Ya, intinya tidak semua sifat Allah itu menjadi nama Allah. Kenapa? Karena nama Allah tauqifiyah. Allah sendiri yang menentukan, bukan kita. Nama Allah tauqifiyah. Allah sendiri yang menentukan, bukan kita. Ya. Kalau sifat
bisa kita pahami. Para malaikat menyimpulkan, para ulama menyimpulkan bahwa Allah mempunyai sifat ini karena apa? Karena begini. Ya. Nah, ini yang akan dibahas oleh beliau. Hunaka iddatu turukin li isbati sifat. Ada 3 cara untuk menentukan sifat Allah. Ada 3 cara untuk menentukan sifat Allah. Adapun untuk menentukan nama Allah nggak ada caranya. Nggak ada caranya. Ya. Karena tauqifiyah. Ketika Allah mengatakan Ana Rahman, Ana Rahim, Sami'na wa ata'na. Oh, berarti Allah mempunyai nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, gitu. Ya. Tapi kalau tidak ada keterangan seperti itu, misalnya Nabi bertanya pada Sa'ad, wahai Sa'ad, apa yang akan kau lakukan jika engkau pulang ke rumah ternyata istrimu sedang bersama laki-laki lain berzina? Sa'ad menjawab, akan aku bunuh dua-duanya. Lalu Nabi mengatakan, lihat wahai sahabat, betapa cemburunya Sa'ad. Dan aku Rasulullah lebih cemburu dari Sa'ad. Allah Rabbul Alamin lebih cemburu dari aku. Berarti salah satu sifat Allah adalah cemburu. Ghirah. Cemburu itu ghirah. Ghim, ya, ra, ta marbuta, ghirah. Nah, masuk dalam bahasa Indonesia ghirah. Tapi melenceng. Ya. Ghirah bukan cemburu dalam bahasa Indonesia, tapi iya semangat, gairah, ghirah. Ya. Padahal asal artinya cemburu. Nah, ini banyak bermasalah ya. Jadi, beberapa bahasa Arab masuk ke bahasa Indonesia dan artinya melenceng atau setidaknya satu arti. Padahal ada 3 arti, ada 2 arti, tapi satu arti. Seperti nasihat. Nasihat tidak syak lagi, kita tahu itu bahasa Arab. Masuk ke dalam bahasa Indonesia satu arti. Maka kita bingung mendengar sabda Nabi bahwa agama itu nasihat. Nasihat untuk siapa? Mendengar hadisnya? Agama itu nasihat. Sahabat bertanya, nasihat untuk siapa ya Rasul? Nabi menjawab, untuk Allah. Nasihat untuk Allah, untuk kitab-kitab Allah, untuk Rasulullah, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan untuk umumnya kaum muslimin. Bingung kita, masa Allah dinasihati? Ya karena nasihat itu masuk dalam bahasa Indonesia satu arti. Ya nasihat itu orang malas sholat, kita ajak sholat, dinasihati. Itu kan? Bahwa kita harus mensucikan Allah tidak disebut nasihat. Ya, kita akan bingung mendengar orang mengatakan nasahtul asr. Aku menasihati madu. Orang Arab biasa, nasahtul asr. Aku menasihati madu. Maksudnya apa? Membersihkan, memurnikan. Kan dalam madu itu ada zat lain. Ya, kotoran-kotoran apa? Dibersihkan. Itu namanya menasihati. Salah satu arti dari menasihati. Ya. Nasahtus saw. Aku menasihati pakaianku. Maksudnya apa? Memperbaiki. Ya, ada pakaian yang rusak, sobek-sobek, ditambal, jahit, itu namanya nasihat. Tidak terpakai di bahasa kita. Hanya satu arti saja, nasihat. Ya. Nah, 3 cara. Yang pertama, tadi tentang cemburu ya. Allah mempunyai sifat cemburu hak, tetapi Allah diberi nama Sang Maha Pencemburu, Al-Mughirah, batil.
Allah tidak mempunyai nama Mughirah. Orang yang menamakan dirinya Abdul Mughirah salah. Syirik, nama syirik. Karena Mughirah bukan Allah. Bahwa Allah cemburu, ya, lebih cemburu dari Nabi, Nabi lebih cemburu dari siapapun. Ada laki-laki semakin mencemburu maka semakin mulia. Ya, cemburunya seorang laki-laki itu apa? Syar'i. Cemburunya seorang wanita tabi'i, tabiat saja. Tabiat wanita pencemburu. Tabiat. Kalau kita laki-laki bukan tabiat syar'i, maka yang tidak punya rasa cemburu harus dipaksakan untuk cemburu. Ya, harus dipaksakan untuk cemburu. Misalnya kita kenal dengan istri kita dari kecil, tetangga ya. Nah, istri kita ini dekat dengan sepupunya dari kecil juga. Sepupunya kan bukan mahram ya kan, kenal juga dengan kita, ya. Maka istri kita ngobrol bareng berdua, ya, nggak cemburu karena memang dari kecil, ya, seolah seperti kakak beradik. Maka harus dipaksakan untuk cemburu. Artinya jangan, nggak boleh. Walaupun kita tidak ada rasa apa-apa, nggak ada rasa curiga apa-apa, tetapi selagi itu bukan mahram, sepupu kan bukan mahram, maka tidak boleh diteruskan, harus di-stop. Ya, itu maksudnya. Ya, cara menentukan sifat Allah ada 3. Sekali lagi, cara menentukan nama Allah tidak ada. Karena nama Allah betul-betul harus kita ambil dari apa kata Allah sendiri, apa kata Rasulullah. Adapun menentukan sifat Allah ada 3. Ada caranya. Yang pertama, saya kira orang-orang Asy'ariyah Maturidiyah kalau mendengarkan penjelasan beliau ini, insya Allah akan bertaubat, mensifati Allah dengan 20 sifat. Ya, saya kira insya Allah mereka akan bertaubat kalau mengikuti penjelasan beliau. Karena ilmiah sekali penjelasan beliau. Tidak boleh sembarangan kita mensifati Allah kecuali dengan 3 cara ini. Yang pertama, dalalatul asma'i 'alaiha, nama Allah itu sendiri. Tadi sudah kita bahas. Nama Allah otomatis sifat Allah. Maka ketika Allah mempunyai nama Al-Aziz, maka otomatis Allah mempunyai sifat perkasa. Ya. Ketika Allah mempunyai nama Al-Quddus, berarti Allah otomatis mempunyai sifat suci. Dan begitu seterusnya. Ini cara pertama, cara yang mudah, ya. Jadi asal itu nama Allah, berarti itu sifat Allah. Karena nama Allah tidak seperti nama makhluk. Kebanyakan nama makhluk nggak ada artinya. Tadi sudah kita bahas. Ini cara pertama untuk menetapkan sifat-sifat Allah. Nah, dari sini sudah ketahuan salahnya sifat 20. Sudah ketahuan salahnya di sini. Nama Allah ada berapa? Nama-nama Allah Asmaul Husna ada berapa? 99. Bagaimana sifat cuma 20? Bagaimana? Namanya saja sudah 99. Kok sifatnya cuma 20? Berarti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus bukan sifat Allah. Kenapa hanya wujud qidam baqa mukhalafatul hadis dan seterusnya? Itu tidak salah. Allah wujud betul, Allah baqa betul, qidam betul, enggak salah. Yang salah membatasi. Kenapa cuma 20? Kenapa cuma 20? Li'anna kulla ismin fahuwa mutadamminun li sifat. Karena semua sifat Allah, semua nama Allah itu mengandung sifat Allah.
semua nama Allah itu otomatis sifat Allah. Berarti sampai di sini kita tahu minimal yang sudah kita tahu sifat Allah ada berapa? 99. Sifat Allah ada 99 dari kaidah pertama ini. Belum kaidah kedua, belum kaidah ketiga. Ya. Mari kita lihat kaidah kedua. Setelah kaidah pertama kita tahu bahwa sifat-sifat Allah sebanyak namanya, mari kita lihat kaidah kedua. Ayyunassa ala sifat. Ada nas, ada dalil, ada ayat, ada hadis yang menunjukkan sifat Allah itu. Misalnya seperti tadi, Allah mempunyai sifat cemburu. Itu kan jelas hadisnya tadi. Aku lebih cemburu dari saat, Allah lebih cemburu dari aku. Berarti salah satu sifat Allah adalah cemburu. Kenapa? Ada nasnya. Allah bersemayam di arsy. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Allah akan menyingkapkan betisnya. Allah yang ada di Al-Quran dan Sunnah kita tetapkan bahwa itu sifat. Ya, yang merupakan zatiyah. Ya, yang kedua ini zatiyah. Zatiyahnya Allah apa? Memiliki wajah, memiliki kedua tangan, memiliki kedua mata. Ini zatiyah Allah. Cukup kita pahami Allah mempunyai dua mata dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam tentang Dajjal. Dajjal akan muncul di muka bumi ini mengaku sebagai Tuhan Allah, dan Dajjal itu akwar, matanya buta sebelah. Sedangkan Allah tidak akwar. Ucapan Nabi Allah tidak akwar difahami oleh para imam bahwa Allah memiliki kedua mata. Dua-duanya berfungsi, tidak seperti Dajjal yang satu tidak berfungsi. Bukan matanya satu di tengah-tengah, itu keliru besar. Mata Dajjal dua, tetapi yang satu tidak berfungsi, seperti buah anggur kering, kata Nabi. Yang satunya seperti buah anggur kering, tidak berfungsi. Ini cara kedua, ya. Jadi Allah mensifati dirinya, Rasulullah mensifati Allah dengan tangan, wajah, dan seterusnya. Ayat ketiga yang terakhir, antukhada minal fi'li. Dilihat dari perbuatan Allah. Allah kan mempunyai perbuatan. Allah melakukan sesuatu. Itu disifati. Misalnya Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, wa kallamallahu Musa taklima. Allah betul-betul berbicara kepada Nabi Musa. Allah betul-betul berbicara kepada Nabi Musa. Berarti salah satu sifat Allah adalah berbicara. Ya. Didengar oleh Nabi Musa, didengar. Ya. Bukankah Nabi Musa yang berbicara, Allah yang mendengar? Kalau itu mah tidak usah disebutkan dalam Al-Quran. Enggak usah Nabi Musa, kita juga bisa. Ya. Orang Jahmiyah mengatakan wa kallamallah apa? Wa kallamallaha. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah membaca wa kallamallahu. Apa bedanya Allahu dengan Allah? Allahu berarti fa'il, pelaku. Allah berarti maf'ul bi.
bukan pelaku. Pelengkap dari kaf. Wa kallamallahu Musa. Allah berbicara kepada Nabi Musa. Kalau wa kallamallaha Musa, artinya Musa berbicara kepada Allah. Yang berbicara Nabi Musa, Allah mendengar. Itu kata orang Jahmiyah yang dipelopori oleh Jaham bin Safwan yang mempunyai murid besar bernama Ja'ad bin Dirham yang disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah oleh penguasa Wasit Khalid bin Abdul, karena tidak mau bertobat dari ucapan sesatnya ini. Nabi Musa dan Allah tidak pernah berbicara kepada Nabi Musa, yang berbicara itu Nabi Musa. Maka mereka membaca wa kallamallaha Musa. Ya, sedangkan ayat ini dibaca oleh Rasul dan para sahabat bertahun-tahun, ratusan kali, wa kallamallahu Musa taklima. Orang Jahmiyah mengganti wa kallamallaha Musa berbicara kepada Allah. Kalau itu sekali lagi, nggak usah Nabi Musa, kita juga bisa. Antum berbicara dengan Allah, Allah dengar, dengar. Saya berbicara kepada Allah, Allah dengar, dengar. Nggak usah Nabi Musa. Apa hebatnya Nabi Musa berbicara dengan Allah? Hebatnya Nabi Musa itu Allah berbicara dengan Nabi Musa. Nabi Musa mendengar suara Allah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW, sebagaimana ada beberapa nabi yang mendengar suara Allah. Betul-betul suara Allah. Bisautin wa harfin. Dengan suara, dengan huruf. Ada ya-nya, ada nunnya, ada fa-nya, ada ba-nya. Ya. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, orang Jahmiyah ini karena memang bukan ulama, mereka serampangan, asal-asalan, maka mereka kepentok dengan ayat wa kallamahu rabbuhu. Mereka nggak bisa berkilah, mereka tidak bisa ngeles dengan ayat ini. Dengan wa kallamallahu Musa bisa, mereka bisa ngeles. Itu bukan wa kallamallahu, kan ayat Al-Quran kan tidak ada harapatnya waktu itu, ya kan? Tidak ada dhamma, tidak ada kasrah, tidak ada fathah, tidak ada tasjid, tidak ada sukun. Bahkan di zaman sahabat tabi'in titik tidak ada. Maka ini ta apa nun apa sa nggak tahu. Ya, ini ya apa ba nggak tahu. Betul-betul mengandalkan apa? Nah, maka bisa saja dibaca wa kallamallahu, bisa saja dibaca wa kallamallahu. Kalau sekarang kan sudah jelas, karena semakin mudah. Ya, dhamma kasrah fathah ini menyusul untuk memudahkan. Ya. Adapun wa kallamahu rabbuhu, mereka tidak bisa ngeles lagi, udah. Antum yang belajar bahasa Arab tentu tahu kenapa mereka tidak bisa ngeles wa kallamahu rabbuhu, enggak bisa. Mau diganti rabbahu ya mereka bunuh diri kalau mau diganti rabbahu, ya. Ditertawakan oleh anak-anak SD orang Arab, ya. Wa kallamahu rabbuhu. Tentu enggak bisa, tetap wa kallamahu rabbuhu. Karena ada dhamir mutasil di sini wa kallamahu. Pasti otomatis rabbuhu. Tuhan Nabi Musa berbicara kepada Nabi Musa. Gitu ya. Ayo. Ini 3 cara untuk menentukan sifat-sifat Allah. Ya, dengan 3 cara inilah maka selamat kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa sifat Allah ada berapa? Ratusan, bahkan mungkin ribuan itu yang merupakan nama-nama Allah, yang merupakan zat Allah, seperti Allah besar, Allah mempunyai kedua tangan, Allah memiliki wajah, sifat zatiyah. Atau sifat fi'liyah tadi, Allah berbicara, Allah turun ke langit dunia, ya, Allah datang, dan seterusnya. Iya, sudah masuk barangkali bisa kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pengumuman pekan depan kita libur sekali ya. Kita libur.